Ingat bahwa hidup itu selalu punya tolak ukur berbeda pada tempat yang berbeda. Kamu tidak melawan, yang pembuat peraturan kamu melawannya ketidakadilan. Melawan penindasan. Penindasan terhadap apa? Terhadap perbedaan yang seharusnya bisa diekspresikan penuh. Tidak boleh dipaksa dengan partai-partai yang berwarna seperti tai kucing. Mak Iyah itu nggak pernah ngajak untuk makar, nggak pernah ngajak untuk ribut, nggak pernah ngajak untuk rame. Saya ngajak, Mak Iyah itu ngajak untuk daulat jadi manusia. Saya pernah dihajar sama beberapa kiai besar tentang ketika kalimat saya gitu itu. Guru sama banyak orang dong, belajar sama banyak orang, saya bilang gitu. Semua perlu dipelajari. Saya dimarahin, nggak bisa milih guru itu harus benar dari awal. Ada ini itunya, apa sanatnya nih, ada nih jelas. Milih guru harus benar. Saya tanya, logikanya gimana? Orang nyari guru itu pasti bodoh. Kalau dia bisa menilai mana guru yang benar, mana guru yang salah, berarti dia tidak perlu mencari guru. Patup pernah ya, ketika SMA saya ingat, karena kejadian itu ngingatin kayak saya Patup. Ono wong dodol bakso liwat ditakoni karo Patup. Pak, bakso ini sih ono, isi harga didol. Wah, wallahi ceritanya seperti itu. Wallahi ceritanya seperti itu. Aku ingin ngenapok dah siapa Patup cangkemmu gitu loh. Wah, ternyata penjual baksonya tanggane. Tangganya, jadi ngomong kayak gitu itu ada konteks, ada latar belakangnya sing dodolan bakso ya guyu, wow, anake Tarno, ngono cangkeme ngono kuwi langsung. Itu dalam rangka berrangkulan gitu loh. Bagaimana sih cara kita menentukan parameter dari kebenaran tersebut agar kebenaran dari ilmu yang kita cari itu baik? Nakal, maksiat itu termasuk anak durhaka ya Gus. Apakah mohon maaf jika ada orang tua yang nantinya kurang kasih sayang dengan anaknya, apakah ada istilah orang tua durhaka? Terima kasih Gus. Ini pelajaran penting yang saya ambil dari Bapak. Bapak saya itu ketemu sama saya sangat sedikit waktunya. Yang ditemani adalah cara berpikir. Sederhana caranya. Bapakku tuh kalau saya minta apapun selalu ditanyain argumentasinya. Saya musuh karo Cak Nun kecilik soalnya. Jadi kalau tidak kuat argumentasinya entek aku wes. Kepada Mas Abrang saya persilahkan. Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dengar suara saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat setinggi-tingginya untuk yang hadir di atas panggung. Hormat sebesar-besarnya yang duduk di bawah. Atas bawah ini bukan urusan, ini urusan teknis, bukan urusan derajat. Nggak usah khawatir. Nah, iki lungguhe podo sing mburi angel deloke gitu. Ini urusan teknis saja. Makanya Simbah kalau bikin panggung itu mewajibkan harus pendek. Nggak boleh terlalu tinggi, karena ini urusan teknis. Agar kelihatan aja, dan nomor dua, agar kalau ngomongin ngawur iso dibalang sandal. Bertanggung jawab nek ngomong kan gitu. Tentu di sini banyak banyak tema-tema lokal, banyak tema-tema apa namanya, yang saya mungkin tidak akan familiar langsung, tapi gunanya sinau bareng itu kata kunci utamanya adalah bareng. Jadi kalau Anda mengharapkan saya ceramah koyo pemangsa kuping, jadi mungkin Anda akan kecewa karena saya sangat tidak pandai untuk berceramah. Saya bisanya merespon seperti gendang yang ditabuh kemudian berbunyi. Nanti jadi saya mohon mari kita diskusi aja mau arahnya kemana. Karena saya tidak tahu apa yang Anda butuhkan. Yang saya ketahui sekarang adalah temanya, yaitu tentang tabayun dan tawasud. Tabayun adalah memverifikasi pemahaman saya, memverifikasi kebenaran. Aksinya bisa bertemu langsung, aksinya bisa bertanya langsung, tapi ada proses filter bahwa ketika ada informasi masuk itu perlu diverifikasi. Tawasud sendiri, pemahaman saya adalah menjaga keseimbangan. Sehingga dua hal itu sangat berhubungan antara memverifikasi kebenaran untuk menjaga keseimbangan kita, untuk menjaga keseimbangan bersama. Nah, tentu ini akan datang dari yang namanya perbedaan. Perbedaan itu fundamen. Saya pengen bertanya sebentar sedikit, pengen menunjukkan fakta
Di sini ada yang tidak pernah makan mangga. Ini pertanyaan sederhana, jo kaget. Tiba-tiba menggok neng mangga gitu. Di sini yang pernah makan mangga angkat tangan. Oh lihat banyaknya segitu. Oke, hampir semua pernah makan mangga. Yang pernah menanam pohon mangga sampai berbuah dan dikasih ke tetangga angkat tangan. Jauh lebih sedikit. Itu hal baik atau hal buruk? Itu hal wajar. Nggak harus baik, nggak harus buruk. Ini wajar. Karena semua orang punya pekerjaan berbeda-beda, tapi kemudian sama-sama saling memanfaatkan satu sama lain. Betul nggak? Di sini ada yang bikin baju sendiri? Nggak ada. Hampir semua beli. Tapi gitu, kamu pekerjaannya bikin baju yang baik, bertani yang baik, yang akan mendapat manfaat adalah masyarakat semuanya. Perbedaan itu salah satu contoh perbedaan. Karena di muka bumi yang namanya perbedaan itu pasti ada. Wong dirimu sekarang sama dirimu kemarin aja berbeda kok. Kamu sama pacarmu dan mantanmu sama cewek yang sama, yang ketika masih jadi pacar dan ketika sudah mantan itu aja berbeda sikapnya, ya. Oh iya, diinget-inget mantan nggak usah diinget-inget, dia hanya jodoh yang putus asa. Jadi udahlah. Buat nggak mau berjuang bareng, putus asa, udah mantan lupakan. Gini, dalam kehidupan bersama itu selalu ada dua hal yang pasti ada. Pasti ada persamaan, pasti ada perbedaan. Pasti. Karena kalau sama persis, kita nggak perlu berinteraksi. Wong sama persis kok. Kalau berbeda tanpa ada persamaan, 100% berbeda, pasti nggak mau berinteraksi. Contohnya, misalnya ono gendruwo teko rene. Mesti melayu kabeh, ra ono sing ngejak ngomong, piye? Demo apa? Ngerti darah juang ra kowe? Ora ono. Enggak mungkin, enggak berani. Karena sama sekali berbeda. Anda enggak akan punya imajinasi bahwa dia iki persamaannya apa ya karo aku ya, kan gitu. Jadi persamaan dan perbedaan bukanlah sesuatu yang harus diributkan, tapi harus kita pahami bahwa ini fakta dan dimanfaatkan gimana. Karena kalau sama semua, nggak ada yang bikin baju, nggak ada yang nanam pohon mangga, semua kerjaannya sama, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau semua berbeda, siji nggo dolar, siji nggo rupiah, siji nggak berguna juga. Artinya harus ada yang sama dan harus ada yang berbeda. Persamaan itu membuat fondasi agar kita bisa bersambungan. Perbedaan itu adalah bahan untuk kita, persambungan kita menjadi obrolan. Kalau ini ada penderita cacat tuna asmara yang memang belum pernah tersembuhkan. Maksudnya jomblo rong tahun duwe pacar sama sekali ngono lho. Ono ya. Tapi kalau yang udah pernah mungkin merasakan cara mendekati pasangan, calon pasangan paling efektif itu gimana? Bukan mencari perbedaan, tapi mencari persamaan. Dek, senangnya makan apa? Sate. Aku juga. Seneng nonton film apa? Horor. Aku yo loh dek. Wah, yuk nonton bareng. Alasan. Kalau inginnya mendekat, itu yang ditonjolkan adalah kebersamaan. Kalau pengen ribut, yang ditonjolkan adalah perbedaan. Mesti gue podo-podo wong Islam sing siji ngunekke penjual teh misalnya gitu ya. Gue lali Islame, pokoknya kayak jahat, lu jahat bahkan iblis, langsung dibengoki karo kabeh wong kan gitu. Karena nalurinya ingin membuat jarak, makanya yang dilihat adalah perbedaan. Padahal ini harus kita manage secara tawasud, harus seimbang. Kita harus paham kapan memanfaatkannya dengan seimbang, baik dan benar untuk menuju kebenaran bersama. Idenya adalah seperti itu. Jadi teman-teman sudah paham semua bahwa perbedaan itu tidak bisa dihindari. Persamaan itu pasti ada. Nah, pertanyaan berikutnya. Anda sekarang belajar di mana? UIN. Di UIN, di sekolahan dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah, ini ngajari
persamaan atau perbedaan? Kamu kalau bayi diajari ini tangan, ini hidung, ini mata, betul nggak? Itu yang diajari perbedaan atau persamaan? Perbedaan no. Itu wedhus. Iki ayam. Utek persamaan nih. Ngerti aku, utekmu arep piye. Mesti ngono mau. Ayam, ini wedhus. Kemampuan membedakan satu dengan yang lainnya itu adalah premis utama dari yang namanya ilmu. Ilmu adalah kemampuan membedakan, misalnya ini ayam, aves, paham ya? Genus, kelasnya aves, ini ayam, ini binatang berkaki 4, tapi ada bedanya, ini kambing, ini sapi, ini anjing, ini rizki, dan seterusnya. Tapi pahamilah bahwa ilmu modern, ilmu itu mengajari yang namanya perbedaan. Artinya anak kita semua itu dilatih untuk melihat perbedaan. Itu bukan yang hal-hal buruk. Itu sangat berguna. Amat sangat berguna. Karena perbedaan itu membuat kita bisa mengolahnya. Bayangkan kalau Anda nggak ada perbedaan antara sendal sama sepatu, namanya sama-sama sendal. Susah banget ngandani. Dek jikoke sendal sing ra ono tutupe, sepatu sing ra ono tutupe ngarepe kae ya. Sepatu jepit, angel banget mau menjelaskan itu. Artinya perbedaan. Lihat 1904 sekitar awal abad 20. Itu cabang ilmu alam itu cuma 4. Fisika, biologi, kimia, satu lagi apa lali aku. Sekarang terakhir saya ngecek itu udah 204. Biologi cabang jadi apa, fisika jadang jadi apa. Kenapa bercabang? Karena membedakan, spesialisasi, kemampuan membedakan. Artinya ilmu itu mengajari kita untuk melihat perbedaan agar bisa mengklasifikasi dan bernavigasi di alam kehidupan. Itu sangat berguna. Tapi ada efek samping yang lain kalau dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, kan gitu. Yang diangkat adalah perbedaannya. Makanya ada keseimbangan yang namanya, kalau ada al-alim, ada yang namanya al-hakim. Ada keilmuan, ada yang namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk melihat sesuatu yang berbeda tapi sama. Dewe berbeda tapi podo-podo wong uwin. Wong uwin karo wong apa jenenge? Ora, misalnya apa? Universitas Lio misalnya. Amikom, unsut apa? Unsut. Oh iya, unsut, amikom. Oh. Wah, kita beda universitas, tapi sama-sama pelajar, kan gitu. Nah, kamu bisa milih mengambil sudut pandang yang mana? Kamu bisa ngambil sudut pandang aku adalah siswa UIN, bisa ngomong sama-sama pelajar. Dua-duanya bener nggak? Nggak ada yang salah loh, dua-duanya bener loh. Jadi tidak masuk akal kalau misalnya kemudian yang satu merasa tinggi, yang satu merasa rendah. Enggak, itu karena kamu ambil salah perspektif aja. Kamu identitasnya pada perbedaan yang tidak tepat. Ambil persamaan. Karena di dunia ini sebenarnya tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sama sekali, berbeda itu enggak ada tinggi rendah loh. Sama, berbeda itu ya berbeda. Dah, titik. Cuman kalau kamu kasih tolak ukur, jadi kemudian ada tinggi rendah. Di atas misalnya, ini berbeda semua dan nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk, segala berbeda. Ambil tolak ukur, sopo yang paling ganteng, yo sorry. Nah, misalnya kan gitu. Ambil tolak ukur lain misalnya, sopo yang paling sugih, wah itu aku mesti kan gitu. Jadi pada tolak ukur membuat perbedaan itu menjadi ada tingkatan. Ingat, bukan dasarnya manusia itu punya tingkatan. Dasarnya manusia adalah berbeda. Hanya ketika ada tolak ukur, dia menjadi ada yang namanya tingkatan. Dan tolak ukur itu 100% pilihanmu ngambil. Nggak harus kamu ambil. Dunia mau ngomong tolak ukur adalah yang paling ganteng, aku nggak ambil itu, urusanmu. Terserah. Aku nggak ambil tolak ukur ganteng, kamu nggak akan minder. Gagah tetepan, aku nggak ngambil tolak ukur urusan ganteng, aku ngambil tolak ukur urusan manfaat.
Boleh, itu yang namanya manusia daulat itu seperti itu. Tidak dipaksa oleh lingkungan. Kamu paham bahwa, PNS lu dhuwur, ora, aku nggak ngambil tolak ukur itu. Bahwa dia ngambil tolak ukur itu dan merasa tinggi, monggo, monggo. Tapi kita berhak sama sekali untuk tidak mengambil tolak ukur tertentu. Karena pada dasarnya semua manusia adalah sama, yaitu berbeda. Ya, paham ya maksudku ya? Kita semua adalah sama-sama siswa. Tidak ada siswa bisa mengisi rapot teman. Gurumu harus sangat kamu hormati. Kalau kamu masuk keras dosenmu, kamu dikasih nilai buruk, terhadap ilmu itu kamu nggak bisa bantah. Tapi nek ngomong bahwa gue bakal masuk neraka, beda pisan. Kamu berkuasa pada ekspertismu di satu bidang ilmu itu. Di urusan lain, ojo kowe. Beda, nek wis neng dalan, urusan kerah iki. Itu urusan iki urusan sapa sing nggo rantai iki. Kan istilahnya kan gitu. Tolak ukurnya berbeda sama sekali. Ingat bahwa hidup itu selalu punya tolak ukur berbeda pada tempat yang berbeda. Misalnya neng kene cangkemmu bosok ya, misalnya ya. Coba di rumah sama keluarga. Langsung alim tuh. Manis kayak lho. Apa nah neng arep apa jenenge sing tok naksiri, langsung jadi white knight. Arneng tidak tak terke, jiger, cangkemmu tak terke. Kuwi engko nek wis 2 tahun ngono, mangkat dhewe wis gede. Berubah lagi. Nah, itulah karena perbedaan yang kayak gitu parameternya, kita dasarnya berbeda, masing-masing punya tolak ukur yang berbeda. Sehingga sebenarnya kita hidup ada di 2 alam yang berbeda. Pertama adalah alam fisik. Yang kedua adalah alam makna. Saya tanya, ganteng itu hidup di alam fisik atau di alam makna? Di alam fisik? Yakin? Gantengnya si A sama si B sama? Beda. Berarti bukan objektif truth. Bukan kebenaran objektif, itu kebenaran maknawiyah di atas kepala. Dan gunanya sekolah adalah mengontrol dunia maknawiyah yang ada di kepalamu. Kalau makna di kepalamu masih diatur oleh sekitarmu, yang tadi bilang oleh pemimpin, pembuat peraturan dan seterusnya, berarti kamu belum daulat. Bukan berarti saya ngajak untuk tidak ikut peraturan. Ikutlah peraturan. Kenapa? Karena itu kamu dalam permainan itu. Contohnya, kalau kamu main bal-balan, kemudian tok cekel bale, melayu di tengah lapangan, tok cemplungke, diamtemi karo liyane. Loh, kalau setuju main sepak bola, ya main diikut peraturan sepak bolanya. Kan gitu. Nggih, paham ya maksud saya ya? Artinya tadi peraturan itu ada garisnya yang jelas. Bukan terus gak ikut peraturan apa-apa, tapi paham bahwa dirimu masuk dalam sebuah permainan ikut peraturan itu. Dan kalau peraturannya nggak adil, misalnya bal-balan kono oleh wong 12 kene wong 11. Oke, cuk, aku berhak ra gelem main aku. Ora adil iki permainannya. Kamu tidak melawan yang pembuat peraturan, kamu melawannya ketidakadilan. Kan gitu jadinya. Darah juang jadi masuk akal. Darah juang itu apa sih? Melawan siapa sih? Melawan ketidakadilan. Melawan penindasan. Penindasan terhadap apa? Terhadap perbedaan yang seharusnya bisa diekspresikan penuh. Tidak boleh dipaksa dengan partai-partai yang berwarna seperti tai kucing. Ijo warnanya maksudnya. Tak jelas gitu. Enggak, saya ini rotok menggok sedikit tapi paham maksud saya ya. Saya nggak ngajak Anda, Maiyah itu nggak pernah ngajak untuk makar, nggak pernah ngajak untuk ribut, nggak pernah ngajak untuk rame. Saya ngajak, Maiyah itu ngajak untuk daulat jadi manusia. Karena ada permainan terbesar yang namanya manusia diciptakan Tuhan. Dah, itu permainan terbesarnya. Nah, untuk menavigasi di situ makanya perlu. Kalau ada keributan, jangan pastikan bahwa Anda bukan pihak yang diadu. Perlu yang namanya tabayun. Perlu yang namanya verifikasi. Ngopo nek ora, kowe mung dadi bonekane wong liya kan gitu. Nah, terus kemudian apa namanya? Yang kedua adalah tawasud, menjaga keseimbanganmu dalam kehidupan sekarang, kehidupan berikutnya, kehidupan di lingkungan, kehidupan di sekolah dan seterusnya. Nah,
Mungkin awalnya gitu dulu ya. Nanti saya biar yang lain ada kesempatan untuk ngomong dan nanti kita diskusi bareng. Awalnya gitu dulu. Mohon maaf kalau tidak jelas, ini lambaran awal aja. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci awalnya cuma sederhana kok. Ini yang disebut sebagai situational awareness. Bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia adalah kewaspadaan situasi. Kamu di posisi mana? Kamu harus waspada sekitarmu nih. Tepat nggak ya aku berlaku seperti ini pada situasi tertentu tersebut? Karena kamu pasti ada lokal situasi. Contoh sederhana, kamu naik motor nggak paham bahwa motor itu milik orang banyak. Ini tadi saya dari stasiun ke sini itu ngelihat ada orang naik motor di tengah jalan santai ngobrol, tek-tek. Aku iki situational awareness sih piye to ini. Dipikir dalane mbae po iki. Kamu nggak membayangkan sekitarmu, nggak membayangkan orang lain yang sedang menggunakan jalan itu juga. Situational awareness adalah kelemahan paling besar dari orang Indonesia. Kamu disuruh sopan, kamu disuruh manut, disuruh apa dan seterusnya. Itu semua akarnya adalah situational awareness. Kalau orang situational awareness-nya tinggi, dia akan tahu harus gimana pada situasi yang mana. Gini, menghormati guru itu tidak harus di pesantren. Di semua tempat, menghormati seorang nggak harus guru lah. Menghormati orang itu standar perilaku yang baik. Betul nggak? Ngopo tiba-tiba gue tidak menghormati orang? Ya menghormatilah. Apalagi guru, kan gitu, dihormati. Cuman problemnya adalah gini. Ada kebiasaan, ada ketidakmampuan situational awareness untuk melihat perbedaan ketika si anak bertanya atau kritis terhadap gurunya. Ada yang menganggap itu sebagai perlawanan, tidak sopan. Pak Yai, saya nggak setuju ya Pak Yai. Menurut pemahaman saya kayak gini. Potong leher saya. Kalau omongan saya salah. Sikir, siapa sing wani juga. Nah, ini nyangkem, ini situational awareness iki. Memang cangkeman wani. Kiai yang benar-benar kiai, yang faham keilmuan, tidak akan marah ketika dibantah orang. Karena dia faham. Ada orang bantah atau bertanya itu ada dua sifat. Gini, pertanyaan itu sebenarnya alat yang paling berharga buat manusia. Karena itu jembatan dari tidak tahu menuju tahu. Itu sangat berharga di dunia yang namanya pertanyaan. Tidak mungkin ada orang bertanya, gurunya marah kalau gurunya paham. Problemnya gini, ada orang menggunakan pertanyaan yang seharusnya suci, tapi digunakan untuk hal yang tidak suci. Contohnya, misalnya kamu bertanya bukan untuk ingin tahu, karena dia sebenarnya jembatan dari tidak tahu menjadi tahu. Tapi pertanyaan untuk menjebak, pertanyaan untuk ngetes, itu pertanyaan sudah tidak suci lagi sebagai pertanyaan. Tapi dia sebagai alat untuk tidak menghormati orang musuh bicaranya. Paham maksud saya ya? Nah artinya ini ketidakdewasaan. Karena kalau orang benar-benar belajar, pasti ada yang rapas neng gini. Mosok ini sih, tak takon. Apakah itu tidak sopan? Sopan. Kalau kamu suci mempertanyakan. Tapi kalau niatnya memperhinakan, sudah tidak sopan. Artinya kesucian niat itu penting banget. Kritis berpikir, penting yang namanya kritis berpikir. Di pesantren maupun di kampus. Apakah ada kiai besar, para pendiri mazhab yang tidak kritis? Gak ono. Gue ngerti ini wes matenge. Pas mentai, banyak pertanyaan. Bukunya segitu banyak. Mencari ilmu ke sana kemari. Tetap bertanya, tapi dengan sopan. Karena pertanyaan masih digunakan sebagai alat yang suci. Kalau kemudian gini, kalau ada kemudian orang, ini ada kemungkinan salahnya dua kok selipnya. Si anak tidak mau menghormati sebagai kewajiban, tidak menjaga kesuciannya, atau si orang tua yang berlaku sebagai guru atau berlaku sebagai kiai, tidak dewasa dalam ilmunya. Dia merasa bahwa aku berhak dengan ilmuku saat ini, aku ngongkoni kue berhak. Aku nesoni kue berhak.
Mohon maaf, ada mekanisme berbeda. Kalau baiat itu berhak. Karena ketika baiat kamu sudah menyerahkan free willmu kepada mursyidmu. Artinya gue dikon ngopo-ngopo di seneni wis ra iso ngopo-ngopo. Sudah ada transaksinya. Betul nggak? Sana transaksi nih. Kalau belum ada baiat, tidak ada transaksinya, kamu sama-sama manusia. Apakah guru lebih tinggi derajatnya? Belum tentu. Tapi dia lebih pandai? Ya. Kenapa? Karena uripe ndisikan. Aku neng kene nyon sewu mesti luwih pinter bangane kowe. Bukan karena aku lebih pandai. Kebetulan aku lahir jauh sebelum sampean. Pengalamannya luwih akeh, mocone luwih ndisikan. Apakah kemudian nanti suatu hari saya akan selamanya lebih pandai? Belum tentu. Sepandai-pandainya guru sekarang, sing paling senior, guru-guru paling senior, kiai paling ampuh, kon gawe akun TikTok we mumet mesti. Yora. Jangan menganggap kepandaian itu universal. Kepandaian itu parsial. Makanya kita perlu berguru pada banyak orang. Saya pernah dihajar sama beberapa kiai besar tentang ketika kalimat saya gitu tuh. Guru sama banyak orang dong, belajar sama banyak orang, saya bilang gitu. Semua perlu dipelajari. Saya dimarahin, nggak bisa milih guru itu harus benar dari awal. Ada ini itunya, sanatnya nih, ada nih jelas. Milih guru harus benar. Saya tanya, logikanya gimana? Orang nyari guru itu pasti bodoh. Kalau dia bisa menilai mana guru yang benar, mana guru yang salah, berarti dia tidak perlu mencari guru. Orang dia bisa menilai gurunya kok. Dia bodoh, makanya mencari guru. Prosesnya adalah menemukan guru yang selip, menemukan guru yang tidak lengkap, dan seterusnya. Jadi memang proses itu belajar dari mana-mana. Karena pada akhirnya yang dipakai dalam alam fikirmu adalah yang kamu putuskan sendiri. Bukan yang dipaksakan oleh siapapun. Nanti kita ngomong agak jauh lebih sini. Saya tidak mau keseret ke tasawuf. Saya nggak mau keseret ke filsafat. Saya pengen ngomong teknikal aja. Gimana ini saya bergaul di pesantren dan saya bergaul di dunia akademis. Dua-duanya saya tidak mengubah perilaku. Tetap jegang, tetap opo dan segala macam. Tapi yang selalu saya jaga kesucian. Saya tidak pernah itu ekspresi tidak sopan sekalipun. Saya menunjukkan bahwa saya hormat karo kue dengan caraku. Sangat menghormati dan orang pasti kerasa kok. Kalau memperhinakan itu masalah. Masalahnya cuman apa yang dianggap menghina itu gitu loh. Kadang-kadang guru-guru ya sok sensitif, nek ditakoni dibantah muridnya merasa terhina. Iku ya sing lucu ya gurune nek ngono ki wong kowe gurune ra iso maca ChatGPT kok. ChatGPT kan ditakoni pinter tenan kowe ya Allah subhanallah kowe nyebai tenan iku. Saya pernah menganggarkan 6 bulan untuk belajar dinamika pemikiran Islam abad pertengahan. Wis bukune tak tirik-tirik, oke, tak waca 6 bulan aku akan paham nih. Aku menganggarkan 6 bulan tak gawe jadwal wis. Tak sinau. Kemudian saya ngobrol sama bukan ChatGPT, Sonet, ada AI yang lain. Kowe ngerti ra soal Ibnu Arabi? Ngerti? Bukunya apa wae? Iki. Oke, aku wis mulai asem. Buku sing iki apa wae isine? Ngene. Oke, sing bantah sapa? Kak Ibnu Mas'ud. Tahunnya perbedaannya segini. Bantahnya kenapa? Karena ini. Di halaman berapa? Ini sama ini. Coba ditulisin halamannya greng. Coba lihat analisis perbedaannya greng. Aku dari tak anggarkan 6 bulan jadi 1 minggu. Nyebai tenan. Dan itu adalah guru yang paling tidak pernah tersinggung. Namanya AI itu. Aku pernah belajar sesuatu dan aku nggak paham, dijelaskan meneh. Aku nggak paham, jelaskan meneh. Jelaskan cah SD itu. Isi urung paham. Wis ping 5 aku mikir nek guru tenan mesti dikaplok raiku iki mesti. Goblok tenan sebagai murid. Tapi karena ingin tahu dan ada alatnya untuk ingin tahu, makanya saya bertanya, menjaga kesucian niat itu loh penting banget. Menurut saya gini, gimana kita menavigasi di antara pesantren sama akademisi itu? Jaga niat sucimu. Kalau takon, menghormati. Kalau kamu dimarahin tidak tepat karena niatmu yang tidak suci, pantas gue diseneni. Tapi kalau kamu niatmu suci tapi masih tetap dihajar, berarti bukan salahmu. Enggak usah khawatir. Simpel toh? Simpel, dadi wong ki apa anane ae. Simpel aja.
Bertanya karena tidak tahu dan pengen tahu. Membantah karena kamu pengen ngetes pengetahuanmu, bukan ngetes orangnya. Paham maksud saya ya? It's okay, kalau kamu suci sama Tuhan, apapun yang terjadi di dunia, itu bukan salahmu. Karena kamu ngikuti Tuhan. Ngikuti kesucian awal dari niatmu tersebut. Saya paham itu tidak mudah, tapi menurut saya, jangan menyandarkan keberadaanmu dari conformity, dari persetujuan orang. Sandarkan keberadaanmu dari kesucian niatmu. Jangan lupa, Islam itu pertama apa? Rukun Islam. Rukun Islam pertama apa? Syahadat itu apa? Ikrar. Niat, betul nggak? Ikrar, niat. Betapa pentingnya yang namanya ikrar. Ketika kamu mau bertanya, ikrarmu apa sih? Mau menghina atau mau ngapain? Itu loh, kalau ikrarmu clean, bersih, suci, insya Allah jalanmu melalui apapun, kesulitan apapun, arahnya akan insya Allah benar. Karena kamu tetap pegangan sama kesucian keberadaan fatwa hatimu tersebut. Ngono ya. Ngono ya. Nyanyi. Ini ya kok. Saya kasih contoh ini misalnya. Apa ya? Oh, temen di Leto tuh ada keyboardis yang namanya Widi. Itu ayahnya baru meninggal. Tentu semua bersedih. Terus ke rumah dia, ngikutin nganter ke kuburan, ikut menguburkan bapaknya. Jalan pulang ke rumah, udah diginiin sama yang lain. Tim, yatim, biar rasanya dadi yatim. Kui, menurutmu kejam atau enggak? Kalau kamu enggak kenal itu kejam. Tapi ngomong gitu, ini dia jadi ketawa dan asu. Langsung metu cangkemnya asu. Tertawa kemudian. Itu cara berangkulan orang yang sangat dekat. Betul enggak? Kalau pakai standar nasional, ono wong bapaknya meninggal ditakoni, tim yatim, itu mesti tidak sopan sama sekali. Gua ngunekke, misalnya Patup pernah ya, ketika SMA saya ingat, karena kejadian itu ngingatin kayak saya Patup. Ono wong dodol bakso liwat ditakoni karo Patup, Pak, bakso ini sih ono, isi, harga didol, wah Wallahi ceritanya seperti itu. Aku ingin ngenapok dah siapa tahu cangkemmu gitu loh. Wah, ternyata penjual baksonya tanggane. Jadi ngomong kayak gitu itu ada konteks, ada latar belakangnya sing dodolan bakso yang guyu. Wow, anake Tarno, ngono cangkeme ngono langsung. Itu dalam rangka berrangkulan gitu loh. Sama persis loh kejadiannya. Yang membedakan apa nih? Hah? Ora kenal kok tiba-tiba piye to kowe iki? Juk guyu. Ya wal enggak usah dibahas lah. Anda sudah gini. Ada hal-hal yang gini loh. Ada hal-hal yang enggak perlu kita bahas wis krasa. Iki pantes apa ora to? Ngono iki sudah kerasa. Betul enggak? Ora penak to krasa. Itu hatimu ngomong something itu, enggak pas itu. Pasti enggak enak itu. Nah, standar-standar gitu tuh bisa sangat personal. Karo kiai iso ngene itu karena sangat personal. Ya gitu, itu wallahi ceritane ngono kuwi. Aku pas ndelok nonton iki aku meng top kelakuanmu zaman SMA iki. Meng Patup ora ono gobloke itu aja. Ngene Patup ora ono gobloke itu aja. Itu guyonan standar cah Jogja ngono kuwi. Memang cah Jogja guyonane ngono kuwi, tapi pada yang dikenal. Nek misalnya tukang bakso lewat bendino ning omahe ngono ki wani. Tapi nek lagi liwat ya dingonokke ya kaplok dasmu kenal ora kok. Ada tingkat kedekatan tertentu kan untuk bisa melakukan sesuatu. Kamu kalau punya temen, datang ke rumahnya pertama, langsung masuk ke kulkasnya ngambil minum dia. Kan nggak mungkin. Tapi kalau udah 3 tahun zaman SMA bareng sering neng omahe, ibune malah mau golek mangan dhewe masak dhewe kono, ngono to. Artinya ada variabel itu juga dalam berinteraksi. Nyuwun sewu saya nyelani. Moga-moga lanjut. Nggih, matur nuwun. Baik, Mas Rizky, ini teman-teman saya kira juga sudah gatel pengen bertanya ke Mas Abrang, tapi nanti sebelum dibuka sesi tanya jawab satu nomor dulu dari teman-teman Mahalingga. Siap ya?
Oke, Ya. nanti berapa Sembari teman-teman yang mau bertanya merapat ke panggung ya, nanti kita jadi efektif waktunya. Mau wis fatwa hati tak nyanyi fatwa hati apa ya? Fatwa hati itu memang konsepnya istafti kolbak. Itu konsep dalam Islam. Oh, nah aku ngene ngomong karo Win do paham. Nah iki nang UGM ngono, hah? Ngono mesti rapati paham iki. Mana yang lebih tinggi? UGM atau UIN? Ya ora, do wae. Padha-padha wong pekok golek sinau kok. Ngono to. Udahlah, nggak usah nyari mana tinggi mana rendah ketika tidak sangat dibutuhkan. Kadang-kadang kalau itu kadang-kadang dibutuhkan. Golek bojo kuwi penting, golek tinggi rendahnya itu. Iki wong apik, wong elek penting. Nah, nek membandingkan antar kampus, Islam tidak mengajarkan itu, saudara-saudara sekalian. Menurut Islam, orang yang baik bukanlah mana sekolahnya, bukan sepandai apa dia orangnya, seganteng apa wajahnya, tapi seberapa banyak manfaat dia pada manusia yang lain. Allah, tadi kiai ya susuin, isin ayo. Mak ya ampun. Saya tak misuh main batal kiai ini. Ya tak nyanyi sih Raudut. Fatwa di Istafti Kolbak. Itu bercerita gini. Semua manusia itu sebelum lahir itu ngobrol sama Tuhan tentang kurikulum hidupmu. Kamu tidak perlu percaya. Tanyakan sendiri pada dirimu. Suatu hari kalau Win kudune luwih cedak apa sampai pada level itu. Bisa bertanya pada dirimu dan tanya ketika sebelum lahir itu kurikulumnya apa sih? Nah, itu dari zaman terang, ruh belum ditiupkan, ngobrol ke Gusti Allah. Gini ya, nanti apa namanya? Kurikulummu dalam hidup. Kowe ngalami ngene-ngene, engko arep pacaran ditolak ping 18, arep bunuh diri ra sida ngono iki. Oke ya, sip, setuju. Jo lali ya, aku Gusti Allah. Oke, kelingan. Mangkat ya, mangkat. Datanglah dia turunlah ke bumi dan Tuhan selalu menemani lewat fatwa hati. Karena akal hidup di dunia yang dibuat oleh manusia dengan peraturan-peraturan ekonomi dan semua hukum politiknya, tapi hati hidup di alam Tuhan. Di alam yang sebenarnya. Hati tidak hidup di permainan sepak bola, hati hidup di alam semesta yang hidup sama Tuhan. Entah paham, entah tidak, nanti monggo digali. Tapi itu pernyataan yang ada maknanya itu. Akal hidup di dunia yang dibuat oleh manusia, hati hidup di dunia yang dibuat oleh Tuhan. Di sini sebelumnya saya mau menyampaikan sebuah pernyataan dulu bahwasanya kita sebagai mahasiswa itu kan kita diberi kebebasan berpikir, diberi kebebasan untuk mencari referensi ilmu seluas-luasnya. Entah itu dari membaca buku, dari sumber-sumber internet dan lain sebagainya. Dan dari pendidik ataupun dosen juga kan memberikan peluang itu untuk kita mencari ilmu dari sumber-sumber yang bisa kita cari dari manapun, seperti itu. Kemudian dari sesuatu yang kita cari kan itu kita di situ mencari kebenaran dari ilmu yang sedang kita bahas tersebut. Dan saya sempat mengutip salah satu dari pengajian Gus Abrang di YouTube itu bahwasanya mengatakan kita itu bukan orang yang paling benar untuk menunjuk orang lain salah. Berdasarkan dari kutipan tersebut menanyakan bagaimana sih cara kita menentukan parameter dari kebenaran tersebut agar kebenaran dari ilmu yang kita cari itu baik dari kita sebagai mahasiswa maupun dari pendidik itu tidak dilun mudilun atau sesat menyesatkan, karena ilmu yang kita cari, kebenaran yang kita cari kan sejatinya itu pasti bakal dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Eko. Berikutnya boleh penanya kedua, silahkan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang dari Purbalingga. Ya, saya ingin bertanya breakdown ya Mas. Tadi kan Mas Abrang itu membahas kalau kita game ya, pasti di sana di dalam game itu ada
peraturannya gitu nih Mas. Di dalam peraturan ya katanya itu ada peraturan yang resmi dan tidak resmi itu ya Mas ya. Jadi kalau berbicara tentang moral ya baik benar kayak gini Mas. Jadi saya ada keresahan ya bahwa kalau mau daftar CPNS itu kalau lewat jalur yang konvensional itu bakal susah gitu Mas. Daripada yang daftar-daftar pakai KKN itu ya. Kayak kalau kita bikin SIM kan kalau pakai ini gitu ya. Jadi cepat gitu semuanya urusannya gitu. Ya, betul sekali. Ya. Kayak layaknya kayak yang di partai itu kan misalnya ya Mas ya. Saya nggak berbicara tentang itu ya, tapi di partai kan itu berbicara tentang ideologi ya. Jadi siapa yang paling memegang ideologinya pasti bisa naik ke atas partai gitu. Jadi pemimpinan partai. Tapi kan sekarang kita lihat ya yang jadi atasan partai itu kan biasanya yang paling manut sama mandornya itu. Nah, itu kan ada peraturan yang ada peraturan yang resmi dan tidak resmi gitu Mas. Nah, bagaimana kalau berbicara tentang moral itu Mas? Apakah masih bisa ketika masyarakat itu mengamini ya atau melazimkan sebuah apa namanya peraturan tidak resmi itu gitu. Apakah masih berkaitan tentang moral yang kita bawa dari ikrarnya kita, dari niat awalnya kita itu Mas gitu. Nggih, katanya nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Oke. Kemudian penanya ketiga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Mustafa, umur 23 tahun. Saya hormat yang setinggi-tingginya untuk para bapak dosen, Gus Sabrang juga, dan serta sedulur Ma'iyah, serta sedulur Uin Saisu semuanya ya teman-teman. Ini termasuk pertanyaan kegelisahan saya, Gus, seperti ini. Mengkola Mas, seududan maning. Nah terus gue, iya, ya Allah, astagfirullahaladzim, ledek teman yakin. Kegelisahan seperti ini Gus, mohon maaf. Kita selama ini ya mohon maaf, istilah saya dari kecil itu pasti adanya itu ajaran bahwa adanya itu anak durhaka. Misalnya saya nakal, maksiat itu termasuk anak durhaka ya Gus. Apakah mohon maaf jika ada orang tua yang nantinya kurang kasih sayang dengan anaknya, apakah ada istilah orang tua durhaka? Terima kasih Gus. Alah, ledek nemen ya Allah. Baik, terima kasih. Mas Mustafa yang usianya 23 tahun, betul ya? Masih lajang. Masih lajang, Mas? Oh, sudah nikah. Iya, iya. Oh, iya, iya. Boleh. Penanya keempat, silahkan. Selamat malam. Saya Sahlan dari Purbalingga. Gini, Mas. Saya ini punya keresahan ya gini. Saya itu dulu punya keinginan mau masukin anak saya ke pondok. Ntar udah gede lah. Cuman berdasarkan pemberitaan-pemberitaan sekarang, pondok itu ya kayak gitulah. Pemberitaannya kayak gitu. Jadi saya itu rada takut lah buat masukin anak saya ke pondok. Jujur aja mungkin tinggal 10 atau 20% keinginan saya. Jujur aja ya namanya kita orang tua punya anak. Kita kepengen anaknya kita pinter, tapi satu sisi kita takut. Ini realita yang mungkin gimana ya, bikin saya bingung lah Pak. Terus yang ini Mas. Yang Mas mic-nya dideketin Mas. Oh iya, Nah. yang kedua gini. Ini kan ada istilah omongan itu adalah doa. Itu. Yang jadi saya bingung, di kita itu ada istilah merendah Mas. Ibaratnya gini. Monggo Mas mampir ke gubuk saya. Itu kan merendah ya Pak ya. Ya Mas ya. Merendah jadi istilahnya itu banyakan orang itu menganggap omongan itu adalah doa. Apa itu dipukul rata ke semuanya? Apa gimana? Saya jujur aja bingung. Mungkin itu karena kebodohan saya. Apa gimana? Gitu loh. Jujur saya nanya ini. Iya, jujur saya nanya. Biar gimana ya? Banyak orang yang beranggapan di mana kita lagi bercanda. Kita lagi gimana? Ngobrol hal-hal yang gimana yang berbau merendah. Jatuhnya omongan adalah doa loh. Nah itu tuh gimana gitu loh. Kita jadi kayak hilang feel buat bercanda, buat apa segala macam. Mungkin itu dari saya, terima kasih.
Boleh tepuk tangan. Buat Mas siapa ya tadi ya, Mas Sinten? Oh, Mas Sahlan. Terima kasih Mas Sahlan. Cukup 4 dulu ya Mas Rizky ya. Nanti dibuka termin kedua, ketiga, ke-17. Oh ya. Teman-teman yang mau bertanya lagi langsung ke depan saja ya. Nanti cepat jadi. Monggo Mas Gus. Perlu saya refresh, Mas Abrang? Oke, yang pertama ini soal bagaimana kita mengetahui parameter kebenaran, Mas Abrang, dari Mas Eko tadi. Oke, bagaimana kita bisa mengukur kebenaran gitu ya. Ini pemahaman saya. Manusia itu tumbuh terus. Kebenaranmu kemarin adalah kesalahanmu hari ini. Karena musuh dari benar itu bukan selalu salah. Kadang sama-sama benar tapi presisinya berbeda. Paham maksud saya? Oke. Jarak dari sini ke ke tenda itu kira-kira berapa kilo? Ya, oke, 0,2 atau berapa meter kira-kira? 15 meter gitu ya. Iya, 15 meter, luweh ya. 20 meteran, oke lah. Kalau saya ngomong 2034 cm, kira-kira yang bener yang mana? Enggak dong. Lebih bener yang senti kan. Tapi apakah 2 meter itu salah? Paham maksud saya? Jadi jangan kowe iki terbiasa pilihan ganda bener salah gue lihat uripe bener salah. Itu yang kadang-kadang merusak kebiasaan itu loh. Karena kadang-kadang bukan urusan bener salah, urusan seberapa presisi. Di mau sing takon mau. Men aku iso ngadep langsung ya. Paham maksud saya ya? Urusan presisi. Jadi gini. Kalau kemudian pertanyaannya adalah seberapa presisi kebenaran kita. Itu sepanjang hidup Anda akan tambah presisi terus. Makanya ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus, yang benar. Kenapa? Karena pada setiap langkah itu kita menemukan lagi lebih presisi. Lebih presisi bukan berarti yang kemarin salah. Cuman kamu menemukan lebih benar. Coba cari cari win to iki. Wah, oke. Tarbiyah meneh. Coba cari narasi dari buku. Ketika ada ngomong astaghfirullahalazim, itu sebenarnya orangnya naik makom. Karena dia tahu dari yang kemarin tidak presisi, dia tahu lebih presisinya seperti apa. Journey-nya, hijrahnya bukan dari salah menjadi benar, tapi dari benar menjadi lebih benar. Paham ya? Paham petanya itu ya? Petanya bukan hanya benar salah, ada lebih benar. Kamu SD, 0, 1, 2, 3, 4. Kalau 1 dikurang 5 berapa? Ketawa, ya enggak bisa. Untuk anak kelas 1 SD, itu benar atau enggak kalimat itu? Benar. Karena dia tidak paham ada angka negatif. Tapi ditanyain untuk anak SMA, ya salah. Paham maksud saya? Artinya benar salah, itu bukan pada peraturan tunggal. Benar salah itu balik pada pengetahuanmu, pemahamanmu. Paham maksud saya? Oke. Artinya gini, kamu hanya perlu bertanggung jawab terhadap pengetahuan yang kamu miliki, itu sudah kebenaran. Kamu taunya segini, ya tak lakoni. Yang lebih susah bukan mencari kebenaran kok. Yang lebih susah ngelakoni kebenaran yang kamu pahami. Oke, di sini ada yang kebiasaan bangun jam 7 pagi. Ora, jam 8, jam 9. Jam 8, jam 9. Kamu tahu enggak kalau sholat subuh itu penting? Bener, sholat subuh itu bener. Ngelakoni ra? Sih. Paham maksud saya ya? Masalah utama itu bukan mencari kebenaran. Itu kamu kalau memang, karena pemahaman terhadap kebenaran juga udah dikasih tahu. Warzuqni fahma, pemahaman itu rezeki. Kalau dikasih sama Tuhan, dikasih sama Tuhan. Kalau enggak. Kamu tidak disuruh bertanggung jawab terhadap pengetahuan yang kamu tidak miliki. Bahkan kamu miliki, kamu lupa aja, pertama masih khilaf kok. Ya,
Tapi kalau kamu punya pemahaman, pengetahuan tidak kamu lakukan, kamu berhak disalahkan. Kalau kamu tidak tahu, ya nggak salah, wong ora ngerti kok. Betul, paham maksud saya ya. Paham relativitas itu ya. Jadi jangan terbebani, mana nih yang benar. Wis, menurutmu mendi sing paling bener dilakoni. Baru gue ngomong karo Gusti Allah, Gusti, pemahamanku maksimal yang paling benar sekarang tuh seperti ini. Kalau salah mohon diberi pengetahuan, pemahaman lebih. Selesai. Kamu tidak mempertanggungjawabkan kebenaran pada dirimu. Yang kamu sodorkan pada Tuhan adalah kelemahanmu. Setauku segini loh Gusti. Tak lakoni loh. Nek salah mohon dibenarkan. Artinya kamu tetap menghamba kebenaran, meletakkan kebenaran pada Tuhan. Bukan meletakkan kebenaran pada dirimu. Rendah hati itu efek samping dari pemahaman ini. Bukan terus sok rendah hati, aku nggak pinter kok. Enggak. Bahwa tidak pinter itu fakta. Ini fakta, aku goblok itu fakta. Aku goblok itu fakta. Aku kenapa orang merasa pinter? Karena dia melihat yang dia ketahui dan tidak paham apa yang dia tidak ketahui. Golek jenenge Dunning-Kruger effect gitu. Terus mulai populer itu kayaknya neng sosial media. Aku ngomong wis ket biyen yang nama Dunning-Kruger effect ya. Jadi jangan terbebani dengan kebenaran ya. Mana yang paling benar? Rezeki kok Gusti Allah. Yang diminta Tuhan adalah kamu bertanggung jawab terhadap kebenaran yang kamu miliki. Sing paling abot uripe iki para kiai kuwi. Mengerti kebenaran segitu banyak sing dilakoni urusan es teh. Iku kan mesti anu nih balik rono meneh, sudah nyuwun sewu ngomong aku kelingan patup terus ya. Wes saya tidak gini, saya tidak memperhinakan beliau, itu langkah beliau, aku yang guyu ndelok itu dan seterusnya. Iki menggayeng guyon wae. Enggak, apa karena lagi hot gitu aja. Apa paham maksud saya ya artinya? Wes jangan terbebani dengan kebenaran. Justru terbebani dengan etik. Nah ini tadi nyambung nih. Mana tadi yang ngomong tentang moral tadi? Penanya kedua tadi. Penanya kedua ya? Iya. Tadi pertanyaannya gimana? Fatwa hati ya ada kaitannya sebagai kompas moral kok untuk saat ini relatif sulit ya menghadapi realita orang dalam. Iya. Macam-macam Mas. Karena kamu lemah. Kayak gini. Iki kalimat di koncon di masing takon. Pengen tak delok rupane soalnya. Oke, jenengan ya. Oke, simpel Mas ngene kok. Sepemahaman saya, paham ini langkahnya nih. Ada 3 step yang perlu Anda pahami. Ada yang namanya nilai, ada yang namanya moral, ada yang namanya etik. Oke ya, 3 hal itu ya. Ini perbedaannya gini, karena ini berhubungan satu dengan yang lain. Nilai adalah tolak ukur yang kamu ambil. Nilai Islam, nilai sejarah, nilai hukum. Itu dari tonggak nih. Oke, naik sedikit. Moral, kemampuan menggunakan nilai untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu moral. Tanpa nilai, kamu nggak bisa punya moral. Artinya gini, semua orang punya nilai. Belum tentu dia sadari. Tapi semua orang punya nilai. Kalau bisa membedakan benar salah, itu pasti punya nilai di belakangnya. Karena tanpa nilai, ya piye bisa membedakan benar salah. Paham maksud saya ya? Oke, setelah nilai, moral, etik. Etik itu kalau kamu sudah bisa membedakan benar sama salah, mau melakukan atau tidak, itu etik. Letaknya di situ. Nah, sekarang Anda tahu bahwa nyogok itu salah, tapi susah kalau nyari, cari SIM yang resmi. Kan susah nyari resmi. Artinya, capeknya badanmu itu lebih penting daripada etikmu. Iya kan? Males ya aku, kudu nunggu sedino. Loh, seberapa berat kamu menjaga etik? Seberapa fanatik kamu terhadap nilai? Kanjeng Nabi sampai hijrah. Kan jadi ya Allah rasalah, ruwet kudu hijrah, wis melu wae karo keadaan. Kan itu pilihan juga. Tapi tidak memilih itu karena lebih menjaga nilainya. Paham ya maksud saya? Karena kita secara komunal ini sudah lemah, jangan disalah ke kita juga. Karena secara sejarah manusia Indonesia itu manusia yang paling dimanja di dunia. Di dunia barat itu ada 4 musim. Musim dingin nggak siap-siap mati. Di Indonesia, kowe nandur ruyuh dadi kentang wis.
Saking gampangnya urip gitu loh. Sehingga dimanjakan, sehingga untuk kesusahan itu agak berat. Sehingga mencari jalan tercepat walaupun melanggar etik dan moral yang dia pegang. Paham maksud saya pertanyaan ya? Paham ya? Gimana kita bisa merubah itu kalau kita semua setuju dah? Gimana caranya setuju? Ini kemudian masalah teknis. Orang-orang itu semua mau melakukan hal yang tidak etik kalau tidak kelihatan kok. Sekali ke permukaan viral dikit, wow jadi nabi semua kemudian. Tak naikin haji, tak kasih modal, minta maaf, naik ke permukaan. Kalau enggak, ya enggak. Sih, ada gunanya sosial media juga untuk mengubah permukaan. Jadi kenapa saya di pemerintahan ini dorong nih? Pada semua pemerintahan saya punya pandangan yang netral. Kamu bisa baik, punya buruk. Dan saya punya kriteria nih. Kriteria yang paling sederhana adalah kalau kamu berani transparan berarti kamu lebih baik daripada yang kemarin. Karena yang berani transparan adalah orang-orang yang jujur. Orang-orang yang tidak ada yang disembunyikan. Kalau tidak berani transparan berarti ono sing didelikke. Wis sesimpel kuwi aku. Ayo dibuka, open kabeh. Apa angeli sih semua menteri sama semua pejabat gawe laporan ning rakyat setiap hari? Susah bikin gini, tak kenal ke karo AI. Simple kok. Gue tinggal laporan ro AI. Aku ngene, gue melaku meneh ning dalan, ya lagi mumet dasku. Ning dalan lagi meeting karo si A. Si A iki kan kurang ajar kayak kok. Wis ngene dan seterusnya. Setelah itu sore-sore tolong buatkan laporan yang baik untuk masyarakat berdasarkan data yang saya kumpulkan hari ini. Jreng, tadi laporan sing apik. Share. Sangat mudah, kalau tidak mau artinya itu urusan niat. Bukan urusan sulit. Saya pernah menggunakan AI untuk itu khusus. Bukan untuk laporan, tapi gara-gara pesawat saya di delay 4 jam. Saya mau refund 100%. Saya acara keliwatan, terus saya ngomong sama AI. Pokoknya saya akan nulis yang pengen saya tulis. Kamu nulis apa yang seharusnya ditulis. Karena hasilnya akan saya kirim ke penerbangan. Oke, dia ngomong ngono. Wes tak tulis toh, dan penerbangan asu bajingan kabeh metu kewan-kewan dari kebun binatang tak sebut kae. Mangkel banget aku ngerti ngono tak obong omahmu aja terusnya lah sak cangkem-cangkemku lah. Tapi kemudian ditulis ulang sama AI, rapi apik kae lho. Ra ono kata-kata kasar sedikit pun. Tak kirim, jreng. Enggak sampai 2 jam refund 100%. Karena kalimatku sopan. Ya ora jane, ono AI lho. Ono rewang siji iki ngopo ora dienggo to iki rewange iki. Karena nek kalimat tulisan aslinya yang tak kirim ya mesti aku dituntut kuwi. Karena kalimatnya bosok. Ning mosok arep sopan-sopan lagi mangkel aku berhak nesu kudu tak obong iki rasane kan gitu. Piye iki caranya mencari jalan tengah? Keinginan saya untuk muntah-muntah tercapai tapi tidak menyakiti orang lain. Gunanya AI, nyenengke banget gue iso karo gurumu dengan rahasia gue. Nah, tadi itu balik gitu tadi, ada yang namanya etik, ada yang namanya nilai, ada yang namanya moral, dan ada yang namanya etik. Terus ada kalimat dari yang saya dengernya dari Pak Jimli. Kalimatnya saya sangat senang. Dan beliau mengutip seseorang dan saya nggak tahu. Saya track sampai sekarang belum ketemu orangnya. Kalimatnya begini. Kapal itu tidak akan kapal perlu berlayar di atas lautan etika untuk mencapai pulau yang namanya keadilan. Kapal hukum perlu berlayar di lautan etika untuk mencapai yang namanya pulau keadilan. Artinya hukum tanpa etik nggak akan sampai yang namanya ke keadilan. Paham maksud saya ya? Hukum itu sangat terbatas, tapi kalau etik bisa kita rasakan. Mungkin dia tidak bisa dihukum sama negara, tapi saya bisa ngukum. Misalnya gini lah, nek kowe ra setuju karo si A, ojo tuku barang si A. Nek kowe ra setuju karo pemimpin B, ojo ditepuk tangani, setiap dek liwat tok pelengosi. Nek wong sak kampung mau nglakoni ngono, mesti pengen bunuh diri kuwi. Ngopo tuh aku kok dipelengosi, lho kowe asu kok kan ngono. Sikap yang kayak gitu aja pasti ada pengaruhnya gitu loh. Paham maksud saya? Tapi memang siap menderita. Indonesia ini siap mati, darah juang tapi ra siap ngelih. Ya, aku ngomong Indonesia karena aku ya wong Indonesia. Gitu, aku ora ngece kowe, aku ngece awakku dhewe. Mari kita generasi muda harapan saya lebih sadar dengan ini dan lebih berani.
Berani itu bukan berani protes, bukan berani demo, tapi berani bersikap terhadap etikmu gitu loh. Dadi wong sing konsisten itu loh. Ini efeknya sangat banyak ke spiritual apa dan segala macam sangat banyak. Kapan-kapan bisa saya jelaskan itu. Itu mempengaruhi kan yang surga barang gue. Tenan iku, apa sebenarnya gue dadi tenan karo etikmu menjadi dirimu sendiri. Gitu ya. Mohon maaf ya. Itu untuk refleksi kita sendiri. Berikutnya. Yang ketiga dari Mas Mustafa, ada kok orang tua yang durhaka? Ada nggak orang dua yang durhaka? Aduh, Allah. Saya belum pernah mendengar kalimat itu, kata itu dipakai dalam sebuah kalimat yang benar. Aku nggak pernah mendengar ada kalimat apa namanya orang tua durhaka, nggak pernah. Dan nggak make sense. Dia nggak punya kesempatan durhaka karena dia tidak utang budi. Kedua durhaka ini ono prasyarat implisit yang namanya utang budi, ya kan? Air susu dibalas air tuba itu durhaka karena tidak membalas dengan seimbang. Anak karo wong tua durhaka. Wong tua karo anak durhaka iki piye? Wong sing utang anake kok. Ya bahwa bejat dan seterusnya ora ideal jadi orang tua mungkin ada, tapi kalimat durhaka saya tidak pernah mendengar itu dipakai gitu. Gitu nggih. Paham maksud saya? Iki mengarah klasifikasi to kowe. Klasifikasi apakah orang tua ini durhaka atau tidak ngono to ora penting Mas. Jajal wae apa Pak kowe kok bapak tadi durhaka to. Delok kalimat itu bercanda. Ngetes wae apa piye aku ora paham maksudmu, tapi intinya saya tidak pernah mendengar itu, enggak make sense, enggak masuk akal. Orang tua apa durhaka pada anaknya. Gitu ya. Next. Baik, yang keempat dari Mas Sahlan. Yang pertama kecemasan ini memasukkan anak ke pondok, yang kedua kebiasaan kebanyakan orang Indonesia. Kalau populernya sekarang humble break, merendah. Oke. Aslinya sombong. Oke. Pertama, kamu khawatir memasukkan anak ke institusi sekolah karena kita semua tidak punya konsep yang jelas terhadap sekolahan. Ada perbedaan tanggung jawab terhadap pendidikan anak. Sekolah itu tanggung jawabnya mengajarkan ilmu. Gini. Urutannya nih ya. Ada 3 lapis pendidikan. Pertama, pendidikan oleh orang tua. Orang tua itu ngajari si anak sebelum masuk sekolah, itu pendidikan untuk hidup. Sopan, mendengarkan, belajar diam, kapan harus ngomong, gimana cara ngomongnya. Yang dipakai sehari-hari, menjadi manusia itu diajarkan oleh orang tua. Kalau itu tidak tercapai, nang sekolahan orang akan tambah apik. Ada statistiknya, ada jurnalnya kalau Anda mau melihat. Anak yang datang dari keluarga yang baik, pendidikannya di sekolah prestasinya lebih baik statistiknya. Terus gunanya sekolah itu apa? Sekolah itu untuk mengajarkan ilmu yang sudah dikodifikasi. Paham maksud saya ya? Mengajarkan ilmu yang sudah dikodifikasi. Ilmu nenek moyang kita dibikin model, dibikin buku, diajarkan lewat sekolah. Kemudian ada lapis ketiga, di komunitas, gini nih belajar. Itu belajar ilmu yang tidak dikodifikasi. Yang belum lagi dimasak. Ini kalau dimasak, matang, dikodifikasi, nanti akan masuk ke pelajaran sekolah. Kan gitu. Jadi ada bedanya. Jadi kalau Anda sudah menyiapkan anak pada level pertama, sudah matang, dia mau masuk sekolah manapun aman. Karena dia sudah punya kompas menjadi manusia. Sudah punya tolak ukur menjadi manusia. Aku ora khawatir karo anakku masuk manapun, karena dia paham sikapnya seperti apa. Tiba-tiba laporan, Pak Panda, saya tadi nendang orang, boleh enggak? Kamu tendang apanya? Tak tendang kakinya. Kenapa? Karena dia gangguin gini. Boleh, sip. Bukan urusan nendangnya, urusan sebabnya. Jadi dia bisa mempertahankan diri walaupun kita tidak ada. Kalau sudah kita siapkan itu, mana pantas, mana tidak, mana berbuat gimana, dia mau di mana aja akan hidup, akan matang. Jadi nggak perlu khawatir, mau di pesantren, mau dimanapun, kalau anakmu matang sebagai manusia, nih udah kamu modalin anaknya, nggak masalah ke pesantren maupun kemanapun. Gitu ya. Jadi gue tetap wong tua nih, gue sing modali awalnya. Oke, jadi jangan menganggap bahwa sekolah ini ngajari anakmu kabeh, tok pikir outsourcing.
gue sing penak ciae, sing kon ngajari anake apa jenenge sekolah kan ngono. Ya enggak lah, ini apa namanya? Orang tua masih punya tanggung jawab utama terhadap si anak. Paham yang maksud saya ya? Hidup dunia kawah candra di muka. Belajar dia hidup menjalani. Dunia dia belajar dari nenek moyang sebelumnya. Kawah candra di muka. Gimana dia menggunakan ilmunya dalam masyarakat dan membentuk ilmu baru. Pemahaman baru, laku baru, mengubah dunia. Gitu ya. Oke. Yang kedua tadi apa? Humble break. Oh, mampir gubuku njuk. Apa sebenarnya? Apa? Itu menurut aduh piye ya. Iku ya itu tidak perlu dibahas secara intelektual. Maksudnya apa gini-gini. Kata-katamu adalah doamu. Jangan lupa kata-kata itu hanyalah representasi dari ide, dari makna. Ketika kamu ngomong rumahku adalah gubuk, kan ada maksud yang berbeda. Saya memposisikan diri untuk membuat aku humble. Maknanya itu loh. Bukan ngomong rumahku bener-bener gubuk, nggak gitu loh. Karena Gusti Allah ki yo ngerti sastra tenang ae. Mosok Gusti Allah njuk literal ngono kuwi. Pak Gusti Allah yo paham lah, paham hatimu seperti apa. Wah, berarti tenang angel banget kuwi. Sumumbukmun ngono piye ndongake wong kabeh wong wuta ngono misale. Enggak juga. Bahasa yo piye yo, bahasa hati, bahasa ruh itu dipahami juga oleh Tuhan. Jangan menganggap Tuhan bodoh lah. Kuwi santai ae. Nek kancamu njuk kalimatmu adalah doaku. Oh, cangkemmu adalah cobaanku. Itu bisa dibales ngono kuwi kan ya iso. Bisa. Maksudnya ya ayo gayeng-gayengan wae kan. Gitu loh. Maksudnya nggak perlu dibahas pada level akademis kalau itu. Gitu nggih, matur nuwun. Itu yang lebih menyebalkan jebule omah iki gedung gede banget gitu loh Mas. Itu fenomena yang sering kita ketemui juga umur rendah tapi mampir teng gubuk kulo jebul mangglong-mangglong gitu. Itu kan banyak gitu. Mungkin tadi nggak usah punya, maksudnya gini, saya terus terang tidak pernah mengalami gitu ya. Aku nggak pernah ngalami. Kalau masuk ke gubukku ngono ya wis, ya ngono. Nduk omahe magrong-magrong ya oke, ya ora masalah karep-karepmu luar nyebut. Siapa tahu dia menamakan rumahnya gubuk. Wong-wong iso, Dek, punya pantat kananku namanya Bibi. Wong ki aneh-aneh, absurd-absurd wong ki. Aja membayangkan orang tuh standar. Wong ki ono sing kendir-kendire sithik. Aku sudah maksudnya wis monggo lah kowe arep. Silahkan datang ke gubukku. Oh ya oke. Gubukmu mambu ngono ki wae sisan. Play the game, it's a game. Jangan selalu dianggap serius. It's a game, ora masalah. Ngono ya, urip aja sepanang-sepanang banget lah. Santai wae. Sementing ra ngunekke goblok wong gitu. Kayak sisi-sisi ya. iya Apa? Tapi sebelum itu statement Anda ngut saya tadi salah. Saya tidak ngomong bahwa ilmu berlayar di atas etik. Saya ngomong hukum berlayar di atas etik untuk menuju pulau keadilan. Hukum, bukan sains, bukan ilmu. Karena ilmu itu nggak ada hubungannya sama etik. Ilmu itu jembatan dari tidak tahu pengen tahu. Udah gitu aja, simple. Enterprise of wanting to know, gitu aja, pengen tahu aja. Etiknya dalam rangka mencari tahunya itu tadi, tapi bukan ilmunya. Nah ilmu ki 5 tambah 5 tidak etis, masuk ngono ya ora iso lah. Ilmu ya suci, dia pengetahuan gitu aja, simple. Yang subjek etik itu manusia. Kalau benda ya ora enggak ada etik, dia enggak punya value kan gitu. Oke ya, sorry, kita urut dari yang pertama. Apa tadi? dari Mas Ilham ini terkait masyarakat, mayoritas masyarakat masih mudah dipropaganda informasi gitu. Ini tidak mudah jawabnya, karena masalah utamanya adalah manusianya. Anda sadar nggak sih, kalau Anda boleh tidak punya pendapat, ada sesuatu terus, wah jelek ini, baik, nggak harus gitu, nggak masalah kok. Nggak punya warna favorit itu nggak masalah. Nggak punya makanan favorit itu nggak masalah. Terhadap sesuatu, tidak punya pendapat itu nggak masalah. Perlunya tabayun adalah agar kita tidak berpendapat dengan salah, kan gitu. Tapi ada yang lebih mudah, nggak usah berpendapat, gitu. Itu mudah banget, dan saya sangat mengaplikasikan itu. Karena banyak hal-hal yang saya tidak perlu mikir untuk berpendapat.
Wah ini gini loh perilakunya gini-gini, mbah bener mbah ora informasi ini tak randuwe pendapat, nggak tahu, kan selesai. Ada bener, ada salah, ada nggak tahu, jangan lupa. Kotak nggak tahu itu penting, penting banget. Karena tahu itu datang dari tidak tahu. Tahu itu bukan datang dari salah atau dari benar. Paham maksud saya ya? Tahu itu datang dari tidak tahu. Makanya banyak hal di dunia ini yang saya masukkan kotak tidak tahu. Kenapa tadi sangat penting ini digembor-gemborkan, ayo tabayun, ayo apa namanya, tawasud. Kalau tawasud selalu penting karena kita harus seimbang. Hidup itu harus seimbang. Bukan tawasud itu, saya tidak tadi premisnya tidak ngomong tawasud itu harus sama sekali berbeda. Harus seimbang. Kata kuncinya seimbang. Seimbang tuh yo umatan wasaton, ya di tengah, imbang. Imbang dalam berpendapat, imbang dalam objektif, adil. Itu tawasud, sememahaman saya ya. Bisa sangat bisa salah, aku duduk kiai. Ojo nyebut aku Gus, engko ana sing nesu lho. Anak kiai duduk, gus ngono kuwi. Kan tidak banyak yang mengakui bahwa bapakku kiai. Budayawan kok kiai. Ngono ki Indonesia iki senengane. Jadi kategorisasi manusia itu jauh lebih penting daripada kenyataan. Kemarin aku tidak jadi dipanggil karena saya bukan profesor. Sementara profesornya belajar aku. Lah lucu. Itu karena apa namanya? Ngomong soal AI, mencari profesor AI. Durung ngono to. Rame iki lagi 3 tahun terakhir ini yang generatif AI ya. Mau cari profesor generatif AI, gundulmu lagi 3 tahun. Ini soalnya hukumnya. Ini apa peraturannya kalau manggil narasumber harus profesor. Ora ono. Kok kita diatur sih sama apa namanya peraturan? Ada peraturan itu untuk menstandarisasi, bukan untuk mengekang manusia. Paham ya? Apa maksud saya? Oke, balik itu tadi. Kenapa kita perlu tabayun? Karena manusia merasa perlu untuk punya pendapat. Daripada pendapatnya salah, penting untuk tabayun. Cari informasi yang benar agar tidak salah berpendapat. Saya mengusulkan hal yang lain. Kalau nggak tahu beneran, tabayun nggak mungkin, nggak usah berpendapat. Simpel toh? Itu jauh lebih simpel hidupnya. Kalau si Ria Ricis aku krungu liwat-liwat sing bercerai karo sapa misalnya ngono ki, wah kita harus berpendapat siapa nih yang benar, siapa yang salah. Orang ngerti, aku yo krungu liwat-liwat. Maksudnya kita nggak harus tahu berpendapat siapa yang benar, siapa yang salah. Sing rame ki wingi sapa? Agus karo Novi segala macam itu. Saya sempat lewat-lewat beberapa kali dan saya nggak punya pendapat sama sekali. Oh, aku nggak ngerti masalahnya. Ya udahlah. Oke, ceritanya lewat, ya udah selesai. Kalau saya memang pengen berpendapat, saya riset beneran. Gimana sih masalahnya? Siapa tuh? Oke, berarti saya di pihak membela si Novi misalnya atau si Agus misalnya gitu. Karena tahu masalahnya. Bahayanya itu loh. Berpendapat tanpa dasar. Jadi mudah disetir kita nih. Pakai trending topik kesetir, pakai isu kesetir. Pakai OTT, pakai apa namanya tersangka kesetir. Ya karena apa? Karena kita segera berpendapat tanpa tahu sumber informasinya benar atau salah. Itu pentingnya tabayun. Jadi gimana masyarakat kita? Tadi pertanyaannya gimana masyarakat kita masih belum mampu untuk tabayun gitu. Karena tabayun itu berat saudara. Wallahi, kamu kalau mau benar-benar berpendapat akurat terhadap sesuatu, itu berat. Karena kudu akurat tenan, nyemplung. Waktu kita terbatas 24 jam sehari, energi kita terbatas. Ngopera berpendapat terhadap hidupmu, keluargamu, dan hal-hal yang penting buatmu daripada isu-isu yang nggak jelas di sana itu. Nggak apa-apa baca sebagai hiburan dan nggak berpendapat, itu nggak perlu tabayun kemudian. Wong gue nggak punya pendapat kok terhadap itu. Paham maksud saya ya? Jadi akarnya bukan masyarakat kita yang sangat penting tabayun. Masalahnya bahwa masyarakat kita terlatih untuk harus punya pendapat. Ngisi form warna favorit, makanan favorit, aku bingung banget gue ngisi. Warna favorit ki opo toh? Dari kecil saya bingung itu jawab. Warna favorit, kenapa saya harus lebih senang merah daripada kuning?
Kuning itu bagus kalau di baju tapi jelek kalau di gigi. Kan gitu. Ini semua ada tempatnya masing-masing. Jadi kalau gitu wes bingung aku jawabnya wes. Ya, jadi ngawur, jawaban saya tidak konsisten. Kalau warna favorit, makanan favorit. Kayak iso milih ayu uripe kan. Nek ngelih ono panganan yang ngarepe ya dipangan rasa favorit-favoritan. Panganan itu bukan urusan, kadang-kadang bukan urusan pilihan makanan. Makanan itu kadang-kadang urusan obat lapar, that's it. Mayoritasnya seperti itu. Sorry saya agak panjang, agar kita agak berpikir meta sedikit ke belakang sedikit. Tabayun itu penting kalau kamu harus memutuskan sesuatu. Keputusannya adalah berpendapat, bersikap. Paham maksudku ya? Jadi jangan bebani dirimu untuk harus bersikap terhadap sesuatu yang tidak penting untuk hidupmu. Makanya ketika kamu dipaksa untuk milih, nah itu penting banget tabayun. Karena kamu harus milih, riset tau sing tenanan. Harus itu juga bukan perintah Tuhan sih. Karena kebetulan kamu lahir di negara yang namanya Indonesia, ada peraturan permainan seperti ini ya diikuti kan gitu. Gitu ya. Oke, berikutnya apa? Yang kedua dari Mas Abdul Ciamis soal hakikat penciptaan. Allah. Saya akan mencoba merespon sepemahaman pendapat saya. Ya aku riset ini. Kakak berani ngomong pendapat saya berarti saya riset. Dan saya nggak akan mencoba tidak akan menjadi ruwet. Gini, kenapa manusia diciptakan? Terkait tadi Mas Abrang berstatement dari lagu Fatwa Hati itu kurang lebih bercerita soal kurikulum manusia dengan Tuhan. Iya. Manusia kenapa diciptakan? Sederhana. Manusia itu jadi alat Tuhan untuk melakukan sesuatu yang Tuhan tidak bisa lakukan. Apa iki? Sesuatu yang Tuhan tidak bisa lakukan. Iya biasanya dikamplengi karo ustaz-ustaz ra mikir iki. Rungokke sik argumentasinya. Tuhan itu maha. Artinya dia tidak punya keterbatasan. Untuk bersenda gurau, mengalami keterbatasan, dia harus menciptakan, mengemanasi, memanifest, gawe makhluk ciptaan yang berasal dari dirinya juga untuk mengalami yang namanya keterbatasan. Paham maksud saya? Manusia terbatas, Tuhan tidak terbatas. Artinya Tuhan tidak memiliki kapasitas untuk menjadi terbatas. Karena maha ya konsepnya. Semuanya maha. Artinya tidak memiliki keterbatasan. Tapi mengalami keterbatasan gimana sih? Lewat yang namanya manusia dan makhluknya. Karena sayangnya Tuhan, kue tak kei keterbatasan mesti pekok kue engko. Mesti salah-salah. Mesti ngiro-ngiro, tak kei petunjuk. Menuripmu juga tidak terlalu sengsara dengan keterbatasanmu, tapi aku masih bisa menggunakan kamu sebagai alat untuk mengalami keterbatasan. Karena semua pengalaman hidupmu nanti akan kemudian masuk ke perpustakaannya Tuhan sebagai pengalaman yang berbeda. Pengalaman dari A, pengalaman dari B, pengalaman dari C. Gue lagi nulis cerita ini, yang nanti cerita dalam dunia senda gurau. Karena iya senda gurau bagi Gusti Allah ngopo butuh menungso. Karena untuk mengalami keterbatasan, itu aja sesederhana itu. Terus kemudian gue GR, aku DKI Tuhan tugas untuk membereskan Indonesia, ya monggo keterbatasanmu. Baru gue neng tengah jalan mengalami A, mengalami B, it's okay, karena kemudian cerita itu nanti akan dikumpulkan di perpustakaan Gusti Allah. Pertanyaannya kemudian, nanti buku cerita hidupmu akan masuk di rak mana? Rak yang cerita menyenangkan, rak sing kudu diobong dhisik iki. Paham maksud saya ya? Paham maksud saya? Saya nggak pengen terlalu dalam dan daki-daki. Logikanya sederhana. Tuhan itu maha. Untuk bisa merasakan maha itu kesepian loh, sendirian loh. Karena semuanya. Bahkan tetangga pun nggak ada. Semua pengalamanmu ini nikmatnya tuh datang karena keterbatasanmu. Dari lapar menjadi kenyang. Dari nggak punya pacar, ono sing nompo. Nembak ping 18 ra ditompo, mertuane kilaf. Itu keterbatasan, ketidakmampuan. Itu tidak tahu menjadi tahu. Itu kenikmatan semua itu.
Kenikmatan yang datang dari karena kita punya yang namanya keterbatasan. Nah, karena keterbatasan itulah kita kemudian harus belajar, salah-salah, harus tumbuh. Semua keberadaan di dunia itu dasarnya keterbatasan. Analogi sederhana. Ada papan tulis. Terus saya pakai spidol melingkar, bikin lingkaran. Pertanyaannya, ada lingkaran enggak? Setelah saya gambar lingkaran. Ada. Mana bendanya? Enggak ada toh? Sama-sama papan tulis kok. Bedanya adalah saya memberi batas yang namanya, yang saya sebut sebagai lingkaran. Ada lingkaran karena ada batas. Kalau batasnya saya buat kotak, ya jadi muncul kotak. Bendanya dari mana? Dari Tuhan, papan tulisnya. Udah, semua gitu tok. Cuma diberi batasan sedikit aja terus jadi kamu. Ada keterbatasan. Yang satu dibikin kotak, yang satu dibikin bulat. Jadinya bulat sama kotak debat. Wow, mana yang benar, mana yang salah. Padahal dua-duanya sama dari papan tulis yang dispidoli. Kan ngono tok mingan. Paham maksud saya? Ini analogi, tapi paham maksud saya pada kenyataan. Wis toh. Kowe lagi mengalami sebuah kotak atau sebuah bulat untuk sedang berbakti sama Tuhan. Berbaktinya gimana? Mengalami keterbatasan dan membuat cerita yang akan kamu setorkan suatu hari nanti. Semonggo cerita apa yang mau kamu buat. Ngono ya. Itu dan itu sebabnya kenapa semua orang beda. Nek podo, ceritanya podo, ngapain? Gak seru bikin cerita dua sama. Setiap orang punya ceritanya sendiri-sendiri. Logis nggak maksud saya? Logis ya, masuk akal ya? Oke. Yang ketiga dari Mbak Ika, ini bagaimana cara mendampingi anak tadi? Oke, karena saya tidak ikut membuat anak, karena saya tidak paham secara detail anak jenengan, saya kasih modal awalnya. Modal sama anak itu nomor satu, komunikasi. Piye caranya iso komunikasi? Ketika saya harus memahami anak saya yang scamming, anakku kira tuh asus yang gede kayak. Apa sih? Dilapori sama anakku yang kecil. Panda, Panda. Ya apa, anakku manggil bapaknya Panda. Soalnya manggil ibunya Bunda. Jadi Bunda Panda. Apa? Panda, Panda. Kakak itu scamming orang loh. Scamming gimana? Main Roblox nih loh. Dia bohongin orang, diambil barangnya, terus di scamming itu. Gimana sih main Roblox? Saya harus masuk. Karena kalau enggak bisa ngobrol. Dah habis itu tak temenin. Katanya scamming. Oh enggak gitu Panda. Gimana argumentasinya? Aku tuh dulu sedih banget karena aku pernah di scamming. Jadi aku harus memberi pelajaran pada orang. Oke, lumayan nih arek iki logikane. Terus memberi pelajarannya dengan scamming. Ya iya, lu orangnya jadi sedih juga dong. Ya kan dia harus ngerasain. Terus caranya kok harus gitu? Kan bisa ngasih tahu. Ya enggak, memang dia harus ngerasain. Wes wegah, debat wegah. Wes bariku tak 1 minggu tak celuk scamming. Scamming. Kok gitu Panda ya? Wes scamming kok. Scamming. Akhirnya dikembalikan sama dia. Saya tidak marahin, saya ngajak logikanya dia. Setelah di tengah jalan saya geser sedikit-sedikit. Terus kemudian dia berubah. Karena saya teror dikit tadi. Terornya nggak marahin. Scamming, manggil gitu aja. Scamming hari ini minta apa? Teror psikologis, ngono ahli aku. Apa namanya? Jadi kepada anak Anda, menurutku masuk ke dunianya. Ikut exciting dengan apa yang dia exciting. Sehingga ada poin kontak sama nih loh. Wah seru loh, main Mobile Legends. Tahu Panda itu ada Hilda nih. Ada segala macam lah. Ini pakai item ini, bariku lagi. Masukin sedikit demi sedikit. Karena jangan lupa, orang tua yang harus memaklumi anaknya. Guru yang harus memaklumi muridnya. Tanda orang lebih tinggi dan lebih rendah di pandangan saya adalah siapa memaklumi siapa. Kalau pemimpin harus dimaklumi rakyatnya, cah cilik berarti. Kalau guru mesti dimaklumi muridnya, berarti cah cilik. Kalau orang tua harus dimaklumi muridnya, berarti cah cilik. Jadi orang yang lebih dewasa, kamu yang memaklumi anaknya. Jogo terus komunikasi nih. Nanti akan keluar hal-hal, jangan sampai kalau dia terbuka, ini hati-hati nih, jangan sampai kalau dia terbuka, kamu langsung judgement. Jangan buat dia trauma, buat dia safe place untuk dia cerita.
Kalau dia rotok penjahat-penjahat, dijak guyu sih, wah pinter gue, batinnya yo, bajingan anakku ki nyolong, scamming cah iki anakku. Tapi piye caranya komunikasi tetap jalan terus. Karena sekali itu putus kita akan sangat susah. Kita harus jadi orang tua yang paling dipercaya anaknya. Ambil sebuah posisi di mana kalau anak pengen pulang ke rumah dan membuka semua topengnya, larinya ke kowe. Jadi jangan judgmental, jangan ngomong bener salah terlalu cepat. Diajak digali proses berpikirnya, karena kadang-kadang proses berpikirnya itu tidak kita kira. Kenapa ya gitu? Punya pacar, itu apa-apa, piye pacare? Ngene bar kuwi di sidik-sidik dibuat sebuah logika bahwa ini permainan. Kalau dia sudah tahu bahwa ini permainan dan bukan sebenarnya kan wis aman. Jadi enggak mudah menemani anak tumbuh. Yang harus ditemani adalah logikanya, cara berpikirnya. Karena dia tidak selalu punya orang tua, tapi dia selalu punya cara berpikirnya. Ini pelajaran penting yang saya ambil dari Bapak. Bapak saya itu ketemu sama saya sangat sedikit waktunya. Yang ditemani adalah cara berpikir. Sederhana caranya. Bapakku tuh kalau saya minta apapun selalu ditanyain argumentasinya. Mungkin udah pernah sering dengar ceritanya. Saya ditinggal di sebuah kampung di mana listrik belum masuk dan saya waktu itu minta radio. Tak minta radio kecil, radio nasional kayak. Itu saya nulis surat 3 halaman dengan segala macam argumentasi. Saya pulang sekolah sudah mengerjakan PR, terus itu setelah itu sudah sholat, mau ngapain main sama temen nggak boleh sama ibu. Jadi saya di rumah bengong, perlu kemudian, wow cangkeme cah cilik tak delok suratku dewe aku yang guyu dewe arep ngapusi wong gede gitu. Anak kecil, tapi bapakku oke. Ketemu, jak argumentasi. Kenapa harus radio? Kenapa bukan yang ini? Wah 3 hari debatnya, mengarno kok ke radio. Sudah dibawa ke depan toko radio. Milih yang mana? Yang ini. Kenapa enggak yang itu? Matek ra kowe. Ruwet men dadi bapak arno kok ke pora. Tapi sekarang saya paham. Beliau itu ngajak saya membangun kebiasaan untuk sebelum mengambil semua keputusan, argumentasinya harus mateng A sampai Z. Itu terbawa sampai saya sekarang dan itu sangat berguna dalam kehidupan saya. Karena saya ngomong gini nih, di belakang argumentasinya udah berbuku-buku. Jadi wani aku klaim apa ngomong apa gitu. Karena di belakangnya udah ada argumentasinya. Saya musuh karo Cak Nun kecilik soalnya. Jadi kalau tidak kuat argumentasinya entek aku wis. Habis wis. Itu aku argumentasi kuat aja dihabisin kadang-kadang. Saya pernah, sorry ya agak menggok sedikit cerita-cerita. Saya pernah sangat pengen melihara anjing. Seneng aku soalnya karo asu. Jadi aku iso misuh. Ora, kuwi adikku ngono kuwi. Adikku sing jembar karo rampak itu punya peraturan nggak boleh ngomong asu kalau tidak ada binatangnya beneran. Ya, nggak boleh, itu misuh namanya. Kalau ada binatangnya beneran baru boleh. Kayak kelakuannya adik-adikku. Numpak mobil ono asu ngono. Asu mumpung ono asune. Ngomongnya iki dipuas-puaske caca iki. Ya nggak salah, nggak ngelanggar peraturan. Dan saya waktu itu pengen melihara anjing, saya baca argumentasinya, sahabat ini pernah punya anjing gunanya gini, wow secara kesehatan kayak gini, wah sampai Z. Ngarepe bapak, aku harus melihara anjing. Ngapa soalnya? Oh secara hadis, oh secara sejarah, secara kesehatan, gini-gini semua. Kowe nek ra melihara asu mati po? Ora. Ya wis to, rasane. Ora ono gunane aku le riset, cuk. Wah musuhe Cak Nun angel aku. Mati po kowe nek ra ngingu asu ya ora sih. Ya wis ngopo to? Ya. Ada. Ya bayi tenan. Kowe musuh trik ngomong debat iki karo Simbah ya Allah, wis mutah-mutah aku kae musuhe Simbah. Balik ke situ lagi ke anak lagi gitu ya, temani si anak. Tempat buat dia punya merasa teman, bukan otoritas, bukan hakim, teman. Bahkan buat merasa dia menjadi kekasih. Cara saya, anak saya 2, perempuan semua. Cara saya menjaga agar dia nanti gedenya nggak dihapusi cah lanang, itu saya bikin standar laki-laki itu gimana sayangnya sama si anak. Dia punya standar nih, bisa tanduri kabeh gue.
Tak tandur macam-macam psikologi. Namanya Pavlovian conditioning kalau mau kalau mau cari ilmunya. Kuwi tak tanduri anakku. Kuwi engko diarep diambung cah lanang kuwi mesti langsung mukok kuwi cah anakku. Tak tandur saka saiki pisan. Cerita yo orang tua jahat apa piye yo. Aku maksudnya pengen memberi defense kepada si anak agar tidak dihapusi cah lanang ora di ya aku ngerti kelakuanmu. Yo kelakuanku bareng. Allah. Gitu ya, mohon maaf. Saya tidak bisa memberi spesifik karena saya tidak cukup tahu anaknya keadaannya secara detail. Kuncinya itu aja menurut saya. Mohon maaf. Berikutnya dari Mas Anggi. Yang pertama soal melestarikan budaya Jawa yang adiluhung. Kemudian yang kedua syahadat. Wah, sing mumet gue sik syahadat, gue sik mumet gue. Bagaimana syahadat dalam apa hakikat maerot apa segala macam lah mumet ndas gue wis oke. Nganu wae apa sebenarnya budaya Jawa. Kalau tadi budaya Jawa yang kamu katakan nilai-nilai itu tidak eksklusif Jawa. Cina punya kayak gitu. Saya tidak merendahkan Jawa. Tapi jangan salah definisi mana yang disebut sebagai budaya Jawa. Dan budaya itu tidak hidup dalam akal pengetahuan. Budaya Jawa itu hidup pada perilaku. Semua budaya itu hidup di perilaku. Karena budaya ada kalau manusianya melakukan budaya tersebut. Kenapa orang Jawa? Kenapa budaya Jawa semakin luntur? Karena tidak ada pelakunya, sesimpel itu. Kalau Anda pengen melestarikan budaya Jawa, lakukan budaya Jawa. Yang mana lakukan? Budi luhur. Hindu yono. Buddha juga ada, semua budi luhur. Yang mana yang Jawa? Ayo kita teliti bener-bener. Aku nggak pengen bantah, aku pengen elevate, pengen nantang gue. Kalau kamu pengen memang ngomong budaya Jawa, definisikan yang mana yang hanya ada di Jawa dan tidak ada yang lain. Ahlak. Ahlak we bahasane impor ya. Wis maca nganu. Sabdo Palonoyo Genggong misalnya. Belum. Wis maca Sastra Jendra. Belum. Sudah baca Ki Ageng Mentaraman? Belum. Waca sik lagi ngomong soal budaya wis. Ayo. Waca sik, teliti dulu. Karena gini, saya tidak merendahkan Anda. Saya nggak pengen kalau kita ngomong sebuah topik itu cuman permukaan. Cuman jadi apa sih nih jargon-jargon nanti. Itu jargon sudah saya dengar sejak saya SD itu. Kita sudah kehilangan budaya. Kita diimpor diinvasi oleh budaya negara luar ket biyen kuwi ngono kuwi. Dan analisisnya tidak pernah mendalam juga kok. Anda gali satu budaya aja, gotong royong. Kuwi medeni. Medeni, gali satu itu aja. Menurut saya salah satu budaya yang luar biasa dari Jawa dan uniquely di Jawa itu gotong royong. Kenapa? Cari tahu. Saya udah riset itu. Kenapa gotong royong itu uniquely Jawa? Karena gotong royong bukanlah hanya memecahkan masalah bersama. Di situ ada faktor lain. Ada faktor division of labor, ada faktor bagaimana menggauging dalam society, bagaimana tawasud ini terjadi karena gotong royong, itu luar biasa. Satu ke-action bersama, memecahkan masalah sekaligus, terjadi ada pendidikan, ada pemerataan ekonomi dan seterusnya lah. Monggo diteliti. Apa nek arep neliti tenan, wis gotong royong siji wae. Ahli gotong royong, Bapak gotong royong Indonesia ngono lho. Walaupun kamu tidak mungkin bisa bikin yayasan gotong royong di Indonesia. Karena semua sudah dipakai sama anaknya Pak Soeharto. Telitinan, iki cangkemku wis penelitian iki. Telitinan ra mungkin gue iso gawe ana yayasan ana gotong royonge wis ra oleh wis mesti. Ana sing nglarang. Budaya. Belajar ya. Sip ya. Nah soal syahadat kamu sembuh lah. Aku ngomong adoh-adoh ini. Syahadat cuman gini aja. Islam itu tidak pernah mengajarkan kita untuk percaya sama Tuhan. Mohon maaf Ki. Karena syahadat itu bukan percaya, tapi bersaksi. Beda loh bersaksi sama percaya. Kalau percaya tidak bisa dibawa ke pengadilan. Anda tahu bahwa Rizky mencuri. Saya percaya Rizky mencuri. Gak iso. Saya bersaksi. Dia waktu itu, malam itu ke rumah, ya kan gitu tau. Itu bedanya saksi sama percaya. Syahadat Islam itu saya bersaksi, bukan percaya. Bukan jari, tapi benar-benar mengalami. Mungkin
sebagian besar dari kita Islamnya masih pada level percaya. Itu yang membuat kita Islamnya ya mungkin belum beneran Islam. Saya nggak ngomong kritik kalian loh, saya ngeritik diri saya sendiri juga loh. Mungkin kita perlu menggali ke situ juga. Mohon maaf, sini warning sedikit. Kalau mau ngobrol soal itu, ngomong substansi. Jangan adu hebat-hebatan sama orang soal makrifat, hakikat dan segala macam itu gak penting. Pandangan orang gak penting. Yang penting pemahamanmu dan lakumu seperti apa kemudian. Ngono ya. Aku sudah cukup banyak mendengarkan narasi soal gitu-gitu yang ternyata orangnya juga nggak menunjukkan yang dia omongkan gitu. Aku lebih respect wong sing ngelakoni tanpa harus kakean cangkem. Goblok. Oke. Aku ngomong nek awakku dhewe goblok aku. Baik, berikutnya dari Mas Sigit. Ini pertanyaan pertama saya kira sudah cukup terjawab di pertanyaan yang tadi dari Mas Ilham yang pertama soal tabayun dan tawasud tadi sudah dijelaskan ya, soal mengambil keputusan atau berpendapat ya, kalau itu sungguh-sungguh dan riset dulu beneran gitu nggih. Kemudian yang kedua soal ternyata ada situasi di mana bertanya itu tidak selalu soal menjadi jembatan dari tidak tahu kepengen menjadi tahu atau kepengen tahu, tapi di situ untuk menghidupkan ruang diskusi. Masih sampean ya. Oke. Gini. Mari kita belajar statistik. Apa hubungannya karo iki? Gini. Statistik atau peraturan umum, katakanlah gitu. Itu adalah standar yang bisa kita pakai bersama. Misalnya gini, ada statistik rata-rata manusia Indonesia IQ-nya 78,49. Kan gitu. Apakah Anda IQ-nya segitu? Enggak. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Tapi rata-rata kumpulan manusia segitu. Paham ya? Nah, pada semua hal kita perlu standar. Ini gunanya buat apa sih? Pisau, gunanya untuk memotong buah. Itu standar. Tapi suatu hari ada maling, tok pakai untuk mbacok, ndasik kan bisa juga berguna. Betul ya, paham maksud saya ya? Jadi standar ada baseline nih. Karena tanpa standar, semua orang bisa memakai tanpa konsensus. Sorry, aku ngomongnya rada ada, nggak apa-apa ya, paham ya? Aku mau cah kuliahan kabeh, pinter-pinter mesti. Paham maksud saya? Jadi konsep pertanyaan adalah jembatan dari tidak tahu menuju tahu, itu standar nomor satu utamanya. Setelah itu Anda bisa mengembangkan dalam situasi-situasi tertentu seperti yang Anda katakan tadi. Tapi ingat, semua pengembangan itu mengandung resiko. Dan resiko kalau bisa Anda ambil, gak masalah. Anda bisa ngomong, ini untuk kebaikan semua orang agar lebih banyak nih, diskusinya lebih rame. Kalau Anda yakin bahwa 100% niatmu itu tidak ada niat tersembunyi biar aku kelihatan sebagai inisiator, enggak masalah. Itu resiko yang Anda ambil sendiri. Bahwa ternyata di dalam juga ada juga masalah. Itu resiko yang Anda ambil sendiri. Saya enggak ngomong yang boleh atau enggak boleh. Saya enggak menyuruh dan enggak melarang. Saya mengajak kamu sadar dalam mengambil keputusan tersebut. Selama kamu sadar dan tahu resikonya, lakukan, it's okay. Saya bukan ustadz, saya bukan nabi, saya bukan wali yang dipatuhi. Saya hanya orang yang lebih dulu lahir daripada jenengan dan menawarkan opsi-opsi yang saya temukan. Terhadap keputusan, monggo. Paham ya maksud saya ya? Jadi gak masalah, itu gak masalah. Wong gue yang nanggung kok. Gak masalah, bener gak masalah. Bahkan Kanjeng Nabi Khidir itu mengambil opsi membunuh anak loh. Tahu ceritanya kan? Bocori kapal, membunuh anak kecil, opsi itu diambil loh. Resikonya beliau yang ambil. Kan standarnya nggak boleh. Dia loncatnya jauh begitu jauh. Tapi karena dia bersaksi, faham, dan beliau mengambil resikonya untuk sesuatu yang beliau fahami dan kita nggak fahami. Cuman Nabi aja kita nggak berani berpendapat dan menyalahkan Nabi itu. Tapi kan itu ekstrim tuh. Bunuh anak kecil. Dia pasti berlaku sesuai dengan yang beliau pahami. Balik itu tadi, kebenaran sejati yang seperti apa? Membunuh benar atau salah? Salah, belum tentu. Itu yang beliau ketahui, belum tentu kita ketahui pertimbangannya.
Baru kemudian Nabi Musa bertanya, baru paham setelah dikasih tahu faktor-faktor masa depan dan seterusnya. Yang lain nggak paham. Makanya dijaga berpendapat toh. Kalau tidak harus berpendapat, tidak harus punya pendapat terhadap sesuatu, wes rasa sih. Karena mayoritas kasus itu kamu tidak tahu. Mayoritas kasus. Seperti Nabi Khidir, jajal. Nabi Khidir ngelakoni itu sekarang di pantai selatan. Penjoro lah kira-kira. Penjoro. Saiki diagungkan. Si paham maksud saya ya? Oke, sorry. Rodok mengiwisan mulai delewer cangkemku. Ya, yang terakhir dari Mas Tata Sokaraja soal penyebab dan cara memperbaiki politik praktis yang korup. Cinga. Oke, catat. Kan Anda punya itu ya. Anda, ini enak ngomong karo cacah. Apa sebenarnya melek digital gitu. Kenapa korupsi? Kenapa politik itu dekat dengan korupsi? Kamu buka HP-mu. Cari di YouTube. Rules for ruler. Ketemu nggak? Daripada aku jelaskan panjang lebar, konsepnya agak kompleks itu. Karena gini, Anda mau demokrasi, mau otoritarian, mau sosialis segala macam, itu sama aja. Endingnya sama aja. Kenapa Kanjeng Nabi tidak mengajarkan sistem pemerintahan, tapi akhlak itu ada sebabnya. Karena semua sistem kekuasaan, itu nanti seperti itu. Ketemu nggak? Gambarnya rodok kaya apa sebenarnya kartun-kartun ngono kuwi. Nanti nang omah ditonton. Rules for rulers. Sehingga kowe iso paham iki. Kenapa perilakunya korupsi sih? Kenapa perilakunya seperti ini sih? Itu dijelaskan secara psikologis A sampai Z-nya. Mohon maaf, akan lebih efektif kamu baca dia. Nonton itu berkali-kali agar paham. Daripada aku jelaskan A tekan Z, kita ngabisin waktu. Tapi intinya kekuasaan itu apa sih yang dikuasai? Otoritas untuk mendistribusi resources. Resources yang dibagi kepada anak buahnya yang menguatkan kekuasaannya, itu lebih efektif untuk menjaga kekuasaan daripada resources yang diserahkan kepada rakyat yang tidak membantu kekuasaan dia. Simple. Gampang ya logikanya, paham ya? Nanti di situ ada subtle perbedaan. Kenapa demokrasi kayak gini, membangun sekolah, membangun rumah sakit? Karena resourcesnya datang dari produktivitas orangnya. Semakin banyak orang yang dijaga pinter dan sehat, semakin banyak resources yang bisa dibagi. Coba Anda lihat, ini nerakanya adalah ketika sebuah negara banyak sumber daya alamnya. Bukan Indonesia loh. Indonesia atau bukan tuh? Karena dia bisa dapat resources banyak tanpa harus jagain orangnya. Tinggal ngambil tambang, jual kaya raya, wes rasa ngurusi rakyat. Lapo. Sumber daya dari situ kok. Ini mungkin orang begitu nyaut sampean. Nanti waconan ya, kok waconan tontonan itu. Nek ra iso bahasa Inggris, subtitle bahasa Arab gitu. Wow, tarbiyah ya, mosok bahasa Indonesia. Apa? Bahasa Arab gundul kudu. Oke ya, Anda baca itu aja, nanti akan terjawab. Sorry, aku nggak baca jawab langsung. Panjang soalnya. Menjelaskan mekanismenya agak panjang. Aku yo kelingan judul judul YouTube yang ini ki jenenge dibisi karo demit. Judulnya lali aku bener kan ya tadi? Bener ya? Oke, sip. Wes, takon kancamu kuwi. Rules for rulers. Monggo ditonton. Matur. Tepuk tangan untuk Mas Abrang.